Kita bertemu lagi di dalam materi arti manajemen air. Kita langsung aja bersama-sama membahas ini ya. Arti manajemen air itu mengandung banyak pengertian, artinya bisa, ini kebetulan saya membagi dua, yaitu arti kata manajemen adalah pengelolaan atau pengaturan. Sedangkan air, arti secara harfiahnya adalah air atau dalam kurung H2O yang digunakan oleh seluruh dunia. Ya. Arti manajemen air pada pertemuan ini adalah 1. Tujuan utama menggunakan air. Kemudian penyediaan air dari semua sumber. Yang ketiga, penggunaan air mulai asal sampai akhir. Yang keempat, pengelolaan air mulai dari sumber atau asal sampai muara. Kemudian yang kelima, kendala dalam mendapatkan air. Yang keenam, fasilitas untuk mendapatkan air. Ini masing-masing merupakan judul ya, nanti sesudahnya akan dibahas masing-masing judul tersebut. Ini keenam, ada satu lagi yaitu ketujuh. Ini merupakan rangkuman dari 1 sampai 6 dari tujuan, penyediaan, penggunaan, pengelolaan, kendala, dan fasilitas mendapatkan air. Dengan sangat terbatasnya air yang ada di alam, maka keterbatasan air ini perlu dioptimalkan. Artinya kita memakainya tidak bisa dengan sesukanya ya, jadi karena terbatas itu. Sehingga kita perlu mengoptimalkan, di mana optimalnya ini banyak dalam skala segi ya. Maka kalau dalam studi ini optimalisasi dilakukan dalam studi optimasi ini agar hasil yang didapatkan akan sesuai dan tercapai dengan yang diharapkan. Studi optimasi pada sistem keairan ini biasa disebut dengan Water Resources Analysis System. Ini yang secara umum ya di internasional, secara internasional menyebutnya gitu. Dan ini akan menghasilkan keluaran yang terbaik, maksudnya ya, ini keluaran harusnya catatannya. Oke, jadi dari 7 hal utama ini akan saya bahas masing-masing itu isinya apa sih sebetulnya ya. Di pernyataan-pernyataan itu akan saya lanjutkan. Oke, yang nomor 1 tadi adalah tujuan utama penggunaan air. Air itu bisa dikatakan air minum misalnya, itu adalah air yang sehari-hari dipakai di masyarakat. Air minum, untuk masak, mandi, menyiram tanaman rumah, dan lain-lainnya ya. Jumlah penggunaannya biasanya dinyatakan dalam liter atau meter kubik gitu ya. Selanjutnya adalah air domestik. Maksudnya ini adalah sebetulnya sama aja dengan air minum, tetapi di sini saya katakan yang digunakan oleh kumpulan masyarakat. Maksudnya lebih besar ya. Kalau misalnya untuk air minum itu ukurannya per rumah tangga, kalau air domestik itu ukurannya kumpulan rumah tangga, kemudian industri, perusahaan, dan penggunaan seluruh kota itu ya, itu bisa dinamakan dengan air domestik. Dinyatakan dalam liter atau meter kubik ya, penggunaannya sama seperti itu. Selanjutnya adalah air irigasi. Air irigasi adalah air yang digunakan untuk mengairi lahan. Lahan itu bisa sawah, bisa ladang ya. Dan juga untuk mengairi satu lokasi untuk menanam tumbuhan. Jadi biasanya air irigasi itu pengairannya diberikan kepada lahan atau itu sawah dan sebagainya yang untuk menghasilkan produksi tumbuhan ya. Oke. Kemudian berikut yaitu air PLTA. PLTA itu singkatan TA pasti tenaga air, L listrik, P itu ada yang mengatakan perusahaan, ada yang mengatakan perencanaan, ya, bebas. Yang benar itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Kemudian
air yang dibutuhkan oleh PLTA adalah air untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ini saya katakan air wisata. Air wisata itu air yang dihimpun untuk tempat rekreasi seperti lomba layar, selancar, dan perikanan. Juga bisa untuk dikatakan untuk berenang ya. Itu juga saya katakan air wisata ya. Kemudian selanjutnya ada air penggelontoran. Air penggelontoran adalah air yang dibutuhkan untuk pembersihan sungai, pembersihan kanal, gitu ya. Sewaktu-waktu air itu diperlukan dalam jumlah yang besar untuk pembersihan sungai. Biasanya yang menggunakan ini adalah sungai-sungai yang punya waduk ya. Punya pintu-pintu air itu biasanya bisa membuat fasilitas penggelontoran. Oke. Sementara ini ada 1, 2, 3, ada sekitar 6 jenis air ya. Mungkin banyak lagi, misalnya air kimia, air apa, air sada, air basa, asam ya. Sebetulnya ada semua itu secara detail, tapi di dalam nanti yang akan kita explore atau yang kita pakai jenis-jenis air yang ini. Oke, lanjut. Penyediaan air dari semua sumber. Maksudnya ini sumber itu bukan aja sumber mata air, tetapi yang dimaksud di sini adalah asalnya itu dari mana gitu ya. Kemudian pertama, air yang berasal dari sumber yang langsung dimanfaatkan. Kalau langsung dari sumber, misalnya dari danau alam, kemudian dari mata air itu ya, itu sumber asli, artinya nggak diapa-apain sudah langsung kita bisa mengambil. Pemanfaat langsung misalnya mengambil air minum, ya tentunya kalau yang mau mengambil agak jauh dari daerah sumber itu tentunya memakai fasilitas, memakai pemipaan dan sebagainya, kadang-kadang memakai tandon gitu ya. Tapi yang saya maksud ini mudah langsung diambil, tidak perlu mengadakan fasilitas lain, langsung diambil bisa. Berikut adalah waduk. Waduk ini merupakan penghimpun air dari sungai yang dibendung. Jadi kalau kita langsung mengambil air dari sungai bisa aja, tapi kita melihat bahwa urusannya dengan topografi ya. Kebetulan sungai itu letaknya di lembah, padahal penggunanya letaknya di lebih tinggi. Ini paling bisa adalah kalau kita membuat waduk atau memompa ya. Sementara ini yang saya terangkan mengenai waduk dulu, yang asalnya dari sungai ya, yang sungai dibendung sehingga terjadi himpunan air. Dari himpunan air itu kita bisa menggunakan apapun kegunaannya ya, mulai dari tadi saya mengatakan ada PLTA, irigasi, wisata, bisa menggunakan waduk ya. Oke. Penyediaan air sungai. Artinya sungai merupakan tempat mengambil air yang bisa diambil secara langsung ataupun menggunakan fasilitas. Harus tetap pakai bendung, pakai intake irigasi, pintu intake PLTA. Maksudnya begini, sungai itu bisa memberikan ini ya, kalau kita mau mengambil, biasanya kalau mengambil sedikit pakai pompa atau apa bisa, tapi kalau banyak kita harus membendungnya, bendung kecil-kecilan aja, karena biasanya kalau kita mau membuat intake ada bendungannya dulu supaya airnya bisa diarahkan ya. Kemudian ada juga yang langsung membuat pintu intake untuk PLTA, itu pun tetap ada bendungnya. Oke, ini kalau sungai. Kemudian satu lagi misalnya pada daerah yang tidak punya sungai, tidak mungkin dibangun waduk, yang ada cuma tanah yang biasanya ada air tanahnya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengambil air tanah, pasti jelas tidak bisa mengambil secara langsung ya, harus menggali sumur, kemudian dinaikkan dengan pompa. Sedangkan jenis sumur itu adalah ada sumur yang sumur dalam, ada yang sumur dangkal ya, maksudnya kalau sumur dangkal itu biasanya masyarakat umum itu mengambil ya. Jadi dalamnya mungkin untuk daerah pegunungan bisa sampai 25 meter gitu. Kalau di daerah-daerah hilir itu kadang-kadang 2 meter sudah ada air sumur. Tetapi ada juga di pegunungan kalau mau mengambil pakai sumur dalam itu yang pakai sumur yang kadang-kadang dalam sekali, bahkan
dengan peralatan itu bisa langsung, kalau bahasa Jawanya muncrat ya, jadi dari pompa bisa langsung keluar tergantung berat tekanan dalam air tanah. Tentunya untuk mengambil ini ada syarat-syarat tertentu. Terus misalnya kepingin gimana sih, itu Anda bisa mengambil di pelajaran air tanah khusus itu ada ya. Tapi secara umum untuk ini biasanya kita penggunanya ya air tanah di sini kapasitasnya bisa sampai segini. Loh, dari mana itu tahu? Dari penelitian jenis-jenis tanah itu bisa diketahui ya. Tentunya ada hubungannya dengan mekanika tanah, ada hubungannya dengan groundwater, ilmu-ilmu groundwater ya. Jadi di sini agak lebih hati-hati kalau pengambilan air tanah. Apalagi sekarang sudah banyak aturan yang membatasi pengambilan air tanah. Inilah sekilas tentang air itu asalnya dari mana aja. Oke. Nah, sekarang ini penggunaannya. Mulai dari awal sampai akhir tuh maksudnya kalau kita membayangkan itu daerah aliran sungai ya. Daerah aliran sungai itu mulai dari hulu sampai ke muaranya ya atau hilir gitu. Kita akan selalu karena kita ini orang yang komitmen tentang air ya, apalagi jurusan pengairan gitu ya. Itu mulai awal sudah tahu apa arti daerah aliran sungai ya. Ini memang belum saya bahas di sini sebab nanti materi selanjutnya yang akan membahas daerah itu bagaimana mengelolanya. Oke, sekarang dengan judul penggunaan air ini ya. Penggunaan air yang berulang ini penting saya ajukan untuk itu. Apa sih maksudnya kalau penggunaan air yang lain-lain sudah biasa, tapi yang dimasukkan dengan penggunaan air yang berulang, yang kita bisa gampang membayangkan itu pada air waduk multipurpose, maksudnya waduk yang dipakai untuk beberapa fungsi atau pemanfaatan. Ini di mana pemanfaatannya lebih dari 2 pengguna. Misalnya pengguna PLTA, irigasi, air domestik, wisata, pengelontoran, kendali banjir. Banyak, ini multifunction ya. Jadi fungsinya bukan satu aja. Waduk itu bisa juga hanya fungsinya pengendali banjir sama irigasi itu biasanya ya. Ini banyak. Kemudian dalam pengaturan air yang keluar dari waduk, pemanfaatan ulang dari pengguna PLTA. Kenapa begitu? Karena air keluarannya digunakan untuk pemanfaatan irigasi dan lain-lain yang ada di bawah atau di hilir konstruksi PLTA tersebut. Jadi dalam menghitung kita nanti akan ketemu seperti itu. Bahwa air itu setelah digunakan oleh PLTA kan sudah menghasilkan energi. Masih bisa menghasilkan lagi, yaitu karena pemakaian di hilirnya. Nah, itu penting kita camkan juga sebab nanti kita akan menghadapi seperti itu. Perhitungannya akan beda kalau kita langsung penggunaannya cuma sekali. Kalau penggunaan sekali itu sekali ya udah itu aja gitu ya. Sehingga seperti penghasilan itu bisa double kalau dari PLTA menghasilkan untuk irigasi begitu ya. Ini penting sebab kadang-kadang orang sulit untuk memikirkan apa sih kok air sudah dipakai lagi. Kita kalau pakai mandi ya sudah. Oke, itu kalau selokan ya artinya drainasi. Itu pun kalau kita mau memikirkan lebih jauh, air drainase itu bisa dipakai juga satunya. Biasanya kalau dibuang ke sungai, sungai itu kan nanti ada yang nyadap juga, gitu ya. Oke, sedangkan air yang di dalam waduk pun punya fungsi. Nah, sekarang kalau mikir gitu malah bisa 3 fungsinya. Lah, di waduk itu punya fungsi wisata. Sudah bisa mengeluarkan uang kita masuk daerah wisata segala macam kan harus bayar ya. Jadi bahkan sampai 3. Yang di waduk bisa untuk perikanan. Perikanan kan produksi juga. Nah itu nanti kita harus jeli di dalam bagaimana penyediaan dan bagaimana penggunaannya. Oke. Jadi dengan perencanaan waduk yang tepat maka kita akan mendapat manfaat ganda bahkan sampai 3 kali kalau pakai wisata ya. Nah ini penting sekali sebab rajanya problem itu dalam sumber daya air ini di waduk biasanya. Lanjut, penggunaan air sungai dapat juga berulang bila pada aliran sungai dipasang. Jadi bukan di waduk aja.
Dari sungai pun misalnya kita memasang PLTA yang run off river ya. Jadi PLTA-nya itu di sungai. Nah, itu keluaran dari PLTA itu kan nanti dipakai irigasi dan sebagainya di bawah ya. Jadi manfaat air berulang bisa juga pada air sungai. Oke. Tadi sudah poin kedua, poin ketiga, lanjut adalah poin keempat. Pengelolaan air dari sumber sampai muara. Ini gimana sih caranya pengelolaan air? Pengelolaan itu kan memanage, terus tadi mulai sumber, hasilnya apa. Sekarang pengelolaan sungai dari sumber ya. Pertama kali ini sumber-sumber benar dari mata air, yang kebetulan mata air ini adalah hulu sungai-sungai besar itu mata airnya ada di gunung-gunung biasanya ya. Tapi mata airnya sendiri seperti kalau contohnya di daerah Malang sini itu Sungai Brantas tuh hulunya ada di daerah namanya daerah Cangar. Itu ada sumber mata air. Mata airnya itu banyak beberapa dari seperti air terjun kecil-kecil gitu masuk ke sungai menjadi mata air utama dari Sungai Brantas. Dari situ langsung kita pakai juga bisa ya, karena di situ kebetulan ada yang membentuk seperti kolam, kolamnya kolam air panas bahkan karena ada intrusi dari Gunung Welirang di sini, ada dari gunung-gunung berapi ya itu biasanya punya hubungan dengan mata-mata air. Nah, di Cangar namanya Cangar sih di itu ada sumber mata air panas juga. Itu kelihatannya seperti itu tetap harus ada pengelolaan ya. Jadi kita tidak boleh seenaknya juga menggunakan. Ya. Kemudian supaya tetap bagus, tetap apa kita memperhatikan hutan-hutannya kan biasanya gitu. Hutannya nggak boleh dipakai seenaknya supaya airnya tetap ada. Lanjut yaitu penggunaan mata air yang berada ya sama dengan ceritanya mata air ya di lokasi dataran tinggi. Itu ada yang sebagian karena bisa dicapai, mereka langsung mengalirkan lewat pipa untuk air minum. Ini ada di daerah, kalau rumah orang tua saya itu ada di daerah Sanggerahan namanya, itu di Batu, agak ke atas sedikit banyak sekali mata air, sehingga mereka daerah-daerah dekat situ langsung membuat pemipaan mengambil dari situ. Nah, pengambilan ini harusnya memenuhi syarat, jangan sampai berlebihan hingga nanti kebutuhan hilir sungai, maksudnya ada sungai yang mata airnya di situ juga tidak terpenuhi. Jadi pengambilan air mulai hulu aja sudah harus dikelola. Jadi kita di dalam negara yang makin besar ini tidak bisa dengan seenaknya menggunakan sumber daya alam air terutama ya. Oke, lanjutannya lokasi hilir mata aliran sungai. Lokasi hilir mata air, maksudnya lokasi hilir mata air. Aliran sungai dapat digunakan sebagai apa aja ya di hilirnya, ya tentu aja yang paling banyak membangun intik untuk irigasi. Ini pun juga harus memenuhi syarat tertentu sehingga pemakai selanjutnya dapat memanfaatkannya. Karena sungai itu dari hulu ke hilir, intik-intik itu banyak sekali yang di situ ya intik, ya waduk ya. Semua itu harus ada kriteria, harus ada aturan. Oke. Kemudian aliran sungai di hilir harus memenuhi syarat. Maksudnya begini, setelah intik itu beberapa diambil itu tetap harus ada base flow ya, namanya base flow itu air sungai yang paling rendah yang tetap bisa air di base flow itu tetap ada sampai ke muaranya ya. Jadi air sungai yang kita manfaatkan nggak boleh terus sampai dielakkan sehingga tempat muaranya itu kehabisan air ya. Nggak bisa begitu. Semua itu harus ada aturannya. Oke, sekarang setelah poin keempat ada lagi poin kelima. Poin kelimanya itu kendala mendapatkan air. Jadi kendala ini punya arti banyak ya, bisa kendala constraint yang real ya kalau ini. Oke, poin per poin ini saya jelaskan kendala atau constraint, dalam bahasa Inggrisnya constraint, untuk mendapatkan air. Ini kendala yang real ya, artinya di daerah, contohnya di daerah pegunungan yang tidak ada sungai atau mata air. Kalau di Jawa gitu, di Gunung Kidul, daerah-daerah selatan itu kering sekali ya, di mana penduduk tidak mempunyai akses untuk mendapatkan air.
Tentunya mengatasi masalah ini adalah misalnya dengan membuat waduk tada hujan. Atau biasanya istilahnya embung ya. Embung itu kayak waduk kecil-kecil itu untuk ya tada hujan ya. Kalau bahasa Jawa hujannya ditadah gitu ya. Jadi kalau ada hujan bisa dikumpulkan di situ, kemudian kita bisa menggunakannya. Kemudian menggali sumur bila air tanahnya bisa dijangkau. Di daerah selatan itu meskipun kapur, kadang-kadang juga ada air tanahnya. Oleh karena itu, kendala ini bisa diatasi dengan yang tadi membuat waduk tada hujan, membuat sumur, sumurnya sumur dalam biasanya ya, dengan apabila air tanahnya masih bisa dijangkau. Ini kendala yang beneran. Nah, sekarang ada juga arti kendala persyaratan. Jadi kendala yang dalam hal ini artinya persyaratan. Yaitu air yang dibatasi oleh jatah penggunaan. Jadi kita itu harus tahu bahwa sungai, waduk, segala macam itu ada yang kalau bahasa Jawanya itu mareksa, ada yang otoritas, ada otoritasnya ya. Pemerintah di sini mesti pemerintah yang diwakili oleh kalau kebetulan di sini itu Departemen PU itu punya otoritas untuk mengatur ya. Nah, ini kendalanya itu. Persyaratan merupakan jumlah pemakaian. Misalnya pemakaiannya boleh hanya sekian dalam meter kubik per detik misalnya ya. Kemudian waktu pengambilan jam yang diizinkan seperti pada saluran irigasi itu ada waktu-waktu tertentu dan besaran tertentu. Dalam hal ini misalnya ukuran tinggi air irigasi. Terus kalau jenis tanamannya ini pengatur ini semua membatasi ya. Jadi dengan adanya jenis tanaman, ada air irigasi, pengatur, semuanya itu merupakan kendala atau persyaratan ya. Nanti kita akan temui dalam studi-studi kita lanjut apa yang dimaksud dengan kendala atau persyaratan. Nah, sekarang kendala itu juga kendala alam misalnya ya. Kendala alam maksudnya terbatasnya jumlah hujan yang sudah kita waduh kebutuhannya sekian nih. Nah, kendalanya adalah jumlah hujan, kendalanya temperatur, kendalanya jenis tanah. Oh, jenis tanahnya yang kayak gini ini belas enggak ada air. Groundwater-nya itu kendala ya. Oke. Ini kendala otoritas, maksudnya yang saya katakan tadi, misalnya kepala daerah, pimpinan masyarakat. Kepala daerah, pimpinan masyarakat yang bijaksana, memang dia akan mengacu kepada hasil penelitian ilmiah. Ini sangat mempengaruhi ya, kalau kita menstudi segala sesuatu, biasanya ada yang meneliti dulu. Oh, di sini ini nggak bisa loh dibuat gini, gitu ya. Oke, ini mengenai kendala mendapatkan air. Yang poin ke-6, fasilitas. Kalau tadi kendala, sekarang fasilitasnya. Fasilitas untuk mendapatkan air yang dimaksud adalah proyek atau bangunan yang dibuat untuk menghimpun dan mendistribusikan air. Jadi fasilitasnya ini kalau masyarakat atau siapapun pengguna mau menggunakan air, mestinya harus ada yang penyedianya. Penyedianya itu proyek bangunan untuk menghimpun ini ya tadi sekali kembali lagi ya misalnya waduk, misalnya intake di sungai, karena dengan menghimpun itu kita mendapatkan dan kemudian air-airnya didistribusikan. Nih ya, proyek bendungan di mana air sungai dibendung dan dikelola sesuai peruntukannya. Maksudnya peruntukannya itu untuk apa? Lanjut, yaitu proyek embung yang menghimpun air hujan yang saya sebutkan tadi ya. Di daerah-daerah yang tidak punya sungai, tidak punya mata air yang langsung bisa mengambil, ya udah coba membuat ini. Proyek irigasi yang kecuali mengambil dari yang menyadap melalui pintu air, bukan dari bendungan, tetapi dari pintu-pintu air yang langsung ada ya. Kemudian lagi proyek irigasi, pemompaan air tanah, ini banyak yang kita dapat di daerah-daerah dataran rendah tapi tidak mempunyai jauh dari sungai, terus tapi air groundwater-nya gampang dicapai, itu mereka memompa air tanah untuk irigasi. Bukan irigasi aja, pompa air tanah yang lain-lain, domestik dan juga untuk air minum ya. Ini. Kemudian proyek air minum ini ada yang langsung memanfaatkan mata air. Ini ada di daerah hulu, di daerah Batu itu, yang langsung itu ada di dekatnya Selekta, itu daerah itu ada, namanya daerahnya Binangun ya. Itu
mata airnya langsung disadap pakai pipa-pipa terus dikirim ke Malang. Jadi yang hidup di Malang itu banyak memakai air mata air Binangun ya. Jadi dengan membuat ini tampungan-tampungan kecil bukan itu ya. Tampungan hanya untuk pengaturan itu ada di situ. Kemudian langsung didistribusikan. Oke. Dan ini contoh-contoh untuk mendapatkan air. Mungkin yang lebih unik lagi misalnya di daerah padang pasir gitu ya. Mereka menghimpunnya fasilitasnya apa? Mereka pakai ya kayak kita ilmu daun-daun itu. Kalau pagi-pagi daun-daun itu kan banyak embunnya. Embunnya langsung kita kumpulkan itu kan ya jadi air. Tapi daerah-daerah dingin ilmunya dengan mencairkan embun. Jadi mereka punya alat-alat untuk mengambil embun kemudian mengumpulkan ya. Terus ada lagi untuk yang di laut. Kalau di laut membuat destilasi, diambil dari air laut. Kemudian didestilasi akhirnya mendapatkan air. Kalau hal itu mungkin nanti ilmunya di dalam yang lebih ada yang khusus mengenai air ya. Kalau di sini untuk manajemen ini sementara nggak pakai yang air mahal itu namanya ya. Kalau ini air umum yang ada di darat. Oke. Yang terakhir adalah poin ke-7. Tujuan ininya tadi poin 1, penyediaan, penggunaan, pengelolaan kendala fasilitas mendapatkan air itu semuanya sangat terbatas ya. Makanya dalam terbatasnya air perlu dioptimalkan. Dalam hal terbatas kita tahu yang terbatas itu yang kita bisa atur. Yang tidak bisa diatur adalah banjir atau tsunami dan sebagainya itu. Nah, itu adalah failure atau kecelakaan. Tapi sebetulnya itu bisa dijaga dengan cara macam-macam ya. Misalnya Anda dalam ilmu kehutanan dalam menghutankan atau itu ada ilmunya tersendiri. Tapi yang penting kita menganggap bahwa air yang dapat kita atur itu sangat terbatas. Itu kayaknya bukan di daerah kita di Malang atau di Jawa, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Ini topik air sangat terbatas itu bahkan setiap sering hal ini diseminarkan untuk kali berdunia karena takut kita kekurangan air ya. Oke. Selanjutnya untuk mengoptimalkan itu maka pelajaran manajemen air ini judul pelajaran ini kan manajemen air. Harus ada studi optimasi kalau ini atau kalau kita pakai umum optimalisasi. Nah, optimalisasi melalui studi optimasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Paling enggak dengan studi optimasi, keterbatasan penyediaan air sehingga dapat memanfaatkannya perlu pengelolaan yang akurat supaya semua pihak dapat menerima sesuai kebutuhan. Untuk mencapainya, studi optimasi tersebut dianggap memberikan hasil yang terbaik. Oke? Kecuali itu studi optimasi juga dapat menyederhanakan penyedia. Jadi penyedianya itu nanti disederhanakan. Penyedia yang banyak-banyak itu disederhanakan. Penggunanya juga. Kenapa kok disederhanakan? Karena nanti kita perlu memasukkan dalam suatu simulasi. Nah, simulasi itu akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan kita nanti akan studi optimasi. Sebelumnya disimulasi dulu semua bentuk penyedia yang tadi macam-macam itu tadi ya. Nah, nanti kita akan eksplor dalam satu studi yang bisa disimulasi, bisa dibentuk, bisa dioptimasi. Oke. Nah, untuk ke arah sana kita masih butuh beberapa materi yang pada kali ini akan saya batasi materi. Sekarang tadi itu materi pengertiannya apa sih nanti di dalam studi lanjutnya. Oke. Mudah-mudahan keterangan ini akan memfokuskan Anda di dalam mengikuti pelajaran manajemen air. Sekian dan kita akan ketemu lagi di yang lebih mendalam, materi yang lebih menarik ya. Terima kasih.